Selamat datang kembali ya di sesi kupas tuntas kita. Kali ini kita mau gali satu pertanyaan nih. Pertanyaan yang mendasar banget kalau suatu saat nanti kita benar-benar nemuin kehidupan di luar bumi, gimana ya dunia bakal bereaksi? Wah, itu pertanyaan besar ya. Dan kebetulan sumber kita hari ini, bab 9 dari buku Out There-nya Michael Wall, itu emang fokusnya ke sana. Ngebahas potensi respons global kalau penemuan itu terjadi. Jadi fokus kita sekarang lebih ke dampaknya, bukan lagi sekedar nyarinya. Betul-betul. Kita kan udah sering ya ngobrolin soal pencariannya, tapi gimana kalau beneran ketemu? Di sumber ini ada cerita menarik loh soal astrobiolog Chris McKay. Katanya, kalau sampai ET ditemukan, dia mau pensiun aja, balik benerin motor. Unik juga ya reaksinya. Iya, itu kan reaksi satu orang ya. Tapi gimana dengan kita semua, masyarakat luas? Nah, disitulah bab 9 ini jadi penting. Poin utamanya gini, reaksi kita itu bakal sangat tergantung sama apa yang kita temukan. Cuma mikroba kah? Atau jangan-jangan peradaban cerdas? Oh, jelas beda ya. Krusial banget itu perbedaannya. Oke, kita mulai dari yang katakanlah lebih simpel dulu deh. Gimana kalau kita nemu bukti kehidupan mikroba? Misalnya di Mars gitu? Atau di lautan es Eropa? Nah, untuk skenario ini sebenarnya kita udah punya semacam kayak studi kasus lah dari masa lalu. Ingat nggak kehebohan soal meteorit Mars ALH 84001? Alan Hills itu, tahun 1996. Waktu itu kan sempat ada klaim nemuin struktur mirip fosil mikroba purba di dalamnya. Oh iya, iya, saya ingat. Itu heboh banget kan waktu itu. Sampai Presiden AS Bill Clinton segala ngasih pidato khusus. Tapi kehebohannya itu lebih ke panik atau gimana? Nah, menariknya nih, menurut penelitian psikolog Michael Farnham yang dikutip di sumber kita, secara umum reaksi publik waktu itu cenderung positif loh. Memang ada heboh di awal, tapi lebih karena rasa penasaran, faktor novelty, hal baru gitu. Orang anggapnya, wah keren, menarik. Asal nggak kelihatan mengancam aja kali ya. Tepat. Sumbernya mengutip Farnham, dia bilang, selama hal baru itu tidak mengancam, ya tahu sendirilah, nggak tiba-tiba ada laser raksasa dari langit nembakin kita. Jadi, untuk penemuan mikroba, kemungkinan besar respons dominannya ya kagum sama penasaran ilmiah gitu. Belum sampai bikin geger peradaban lah. Oke. Itu kalau mikroba ya. Nah sekarang gimana kalau skenarionya beda? Lebih, wah gitu. Misalnya kita dapat sinyal yang jelas dari peradaban cerdas nun jauh di sana. Entah lewat SETI atau cara lain. Nah, ini dia. Skenario ini yang menurut sumber, potensinya bikin disrupsi lebih gede. Bukan cuma karena kita jadi tahu nggak sendirian, tapi juga karena potensi isi pesannya itu loh. Coba bayangin deh, kalau sinyalnya itu bisa kita terjemahin, terus isinya informasi teknologi yang jauh di atas kita. Wih, kayak cetak biru teknologi super canggih gitu maksudnya? Bisa jadi, sumbernya mengutip kekhawatiran ilmuwan kayak Dan Wertheimer. Gimana kalau pesannya itu ngasih tahu cara bikin senjata super dahsyat? Atau malah resep awet muda yang beneran manjur? Wah, potensi disalahgunanya gede banget kan? Bisa sama militer, atau kelompok tertentu yang pengen dominasi, bisa memicu perlombaan senjata baru atau ketidakstabilan global. Serem juga sih. Iya juga ya. Itu skenario yang cukup bikin deg-degan. Tapi gimana kalau sinyalnya itu cuma ya sesuatu yang abstrak aja. Katakanlah cuma ping gitu dari bintang jauh. Kita tahu itu buatan, tapi kita nggak ngerti belas artinya apa. Apa reaksinya bakal sedahsyat itu juga? Kemungkinan sih enggak ya. Sumber ini berpendapat kalau kasusnya sinyal yang nggak bisa dipahami gitu, reaksinya mungkin bakal lebih mirip pas penemuan mikroba tadi. Ya, pasti heboh banget di awal jadi headline di mana-mana. Tapi seberapa dalam sih ngaruhnya ke kehidupan kita sehari-hari? Mungkin nggak sedalam yang kita kira ya. Apalagi kan kalau lihat polling yang dikutip sumber, banyak orang tuh udah percaya kalau alien cerdas itu emang ada. Nah, itu poin bagus. Data polling, misalnya di Amerika ya, itu nunjukin sekitar separuh populasi emang udah percaya ET cerdas itu ada. Malah ada yang percaya udah pernah mampir ke bumi. Jadi buat banyak orang, konfirmasi kayak gitu mungkin cuma bikin mereka bilang, nah kan, bener kata gue. Sumber ini ngutip pandangan menarik dari Jill Tarter, ilmuwan SETI itu. Oh iya? Apa kata dia? Dia berspekulasi gini, itu bakal jadi berita utama untuk sementara waktu, tapi ya nanti keluarga Kardashian bikin ulah apa gitu, media juga bakal tindak fokus ke sana. Kedengarannya mungkin agak sinis ya,
Tapi ini kayak nyorot kecenderungan kita gitu loh. Kita tuh lebih gampang fokus ke hal yang dampaknya langsung atau sensasional jangka pendek daripada konsep abstrak, meskipun konsepnya segede penemuan IT. Jadi ada kemungkinan ya, reaksi awal terhadap alien cerdas pun mungkin nggak sedramatis yang di film-film itu. Terutama kalau nggak ada ancaman langsung atau informasi yang bisa langsung dipakai gitu. Betul. Setibanya itu salah satu kemungkinan yang diangkat di sumber ini. Kecuali kalau aliennya beneran udah nongkrong di depan rumah kita ya. Haha. Mungkin dampaknya nggak seinstan itu. Tapi ini kan baru reaksi awal ya. Gimana soal dampak jangka panjangnya? Ke cara kita mandang diri sendiri, mandang alam semesta. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi paling menarik. Sumbernya bilang, penemuan ET, apalagi yang cerdas ya, itu bakal memicu pergeseran filosofis dan eksistensial yang mendalam banget. Tepat sekali, ini udah bukan sekedar berita sains biasa lagi soalnya. Mengutip Thomas Zurbuchen dari NASA di sumber ini pada dasarnya bikin kita mempertanyakan lagi segala sesuatu yang kita tahu tentang diri kita dan tempat kita di alam semesta. Pertanyaan-pertanyaan paling dasar soal makna hidup, tujuan eksistensi kita, keunikan manusia, itu semua bakal muncul lagi dengan kekuatan baru. Dan diskusinya pasti nggak cuma di kalangan ilmuwan aja kan? Jelas nggak? Filsuf, teolog, seniman, budayawan, wah semua bakal ikut nimbrung. Pemimpin agama, para pemikir, mereka bakal ditantang buat bantu masyarakat memahami implikasi penemuan ini. Gimana cara masukin ini ke kerangka pandang mereka masing-masing? Sumbernya bahkan ngebandingin sama revolusi ilmiah besar di masa lalu ya? Iya, eksplisit disebut. Dibandingin sama revolusi Kopernikus yang bikin kita sadar, bumi bukan pusat jagat raya, sama revolusi Darwin yang nunjukin asal-usul biologis kita, penemuan IT ini bisa jadi semacam tamparan kerendahan hati kosmik berikutnya buat kita, umat manusia. Jadi kayak diingatin lagi gitu ya, kalau kita ini mungkin cuma salah satu dari banyak bentuk kehidupan, bukan yang paling spesial atau pusat dari segalanya. Bener. Ada kutipan menarik nih dari seniman konseptual Jonathan Cates di sumber ini, ada kerendahan hati yang bisa terjadi. Itu adalah hasil terbaik yang mungkin terjadi. Penemuan ini bisa jadi katalis buat kita ngelihat diri kita sebagai bagian dari komunitas kosmik yang lebih luas, bukan penguasa tunggal. Kalau gitu, ayo kita masuk ke salah satu pertanyaan yang paling sering jadi perdebatan nih. Dampaknya ke agama. Bener nggak sih penemuan IT ini bakal memicu krisis iman global? Kan banyak yang khawatir gitu. Nah, ini topik yang dibahas lumayan dalam di bab 9, salah satu temuan paling penting yang dikutip itu dari survei tahun 2008 oleh teolog namanya Ted Peters. Surveinya ini melibatkan lebih dari 1.300 orang loh dari berbagai latar belakang agama. Ada Katolik, Protestan, Yahudi, Mormon, Buddha, sampai yang nggak beragama juga ada. Terus apa kesimpulan utamanya? Siap gak sih agama-agama dunia ini kalau ada kabar kayak gitu? Hasilnya mungkin agak mengejutkan ya, beda banget sama anggapan umum. Mayoritas besar responden itu nggak percaya kalau penemuan peradaban cerdas di luar bumi bakal ganggu keyakinan mereka sampai bikin krisis iman. Di setiap kelompok agama, lebih dari 83% itu bilang nggak setuju atau sangat nggak setuju sama gagasan itu. Wah, jadi kekhawatiran kalau agama bakal runtuh massal gitu kayaknya kurang berdasar dong ya kalau lihat data ini. Setidaknya menurut survei Peters ini ya, gitu. Sumbernya mengutip Peters yang nyimpulin, kita kemungkinan besar nggak akan lihat krisis dalam keyakinan agama di hampir semua agama. Ini kayak nunjukin kalau banyak sistem kepercayaan itu punya fleksibilitas internal gitu buat mengakomodasi realitas baru ini. Tapi ada beda-beda nggak sih tingkat kesiapannya antar kelompok agama? Peters bilang sih ada nuansanya. Umat Buddha sama Mormon misalnya itu diperkirakan bakal lebih gampang nerima berita ini. Ajaran Mormon kan emang secara eksplisit udah mengakui adanya kehidupan di dunia lain ya. Kalau Buddhisme cenderung nggak terlalu terikat sama narasi spesifik soal keunikan bumi atau manusia dalam skala kosmik. Terus, gimana dengan tradisi Abrahamik kayak Kristen sama Islam? Nah mereka ini mungkin bakal hadapin tantangan teologis yang lebih signifikan lah dalam proses integrasinya. Misalnya gimana caranya masukin sejarah peradaban alien ke dalam narasi keselamatan mereka, pandangan soal gimana manusia diselamatkan atau mencapai tujuan spiritual tertinggi yang selama ini kan cenderung fokusnya ke sejarah manusia di bumi aja. Ini pasti bakal memicu diskusi internal yang dalam banget.
Terus ada tambahan poin penting dari astronom David Weintraub yang juga dirujuk sumber. Menurut dia, kelompok Kristen fundamentalis yang interpretasi Alkitabnya itu sangat harfiah dan nganggap Alkitab udah mencakup semua kebenaran, nah mereka ini kemungkinan bakal hadapin pergulatan paling serius. Sumbernya ngutip pandangan Weintraub soal argumen mereka. Para penulis Kristen yang sangat fundamentalis bilang, nggak ada kehidupan di luar sana, soalnya kalau ada, pasti Tuhan udah nulis di Alkitab. Buat kelompok ini, penemuan ET bisa jadi tantangan langsung ke keyakinan dasar mereka. Pasti bakal muncul lagi ya pertanyaan-pertanyaan teologis yang spesifik gitu. Misalnya buat umat Kristen, soal status keselamatan jiwa alien gimana? Atau soal inkarnasi Tuhan sebagai Yesus, itu cuma buat bumi aja atau berlaku universal? Pertanyaan klasik kayak gitu pasti bakal muncul lagi dan diperdebatkan dengan lebih intens. Tapi ada satu faktor penting lagi yang ditekankan Weintraub di sumber. Proses konfirmasi penemuan ET itu kemungkinan besar gak bakal terjadi dalam semalam suntuk. Maksudnya bakal pelan-pelan gitu ya, bertahap. Betul, mirip kasus ALH 84001 tadi. Kan butuh waktu bertahun-tahun tuh perdebatan ilmiahnya, analisis ulang, baru ada konsensus yang di kasus itu akhirnya malah cenderung skeptis sama klaim awalnya. Nah, proses yang lambat dan penuh cek risek ini ngasih waktu buat masyarakat termasuk komunitas agama buat adaptasi, buat mikir, buat mencerna implikasinya pelan-pelan. Nggak bakal ada kejutan tunggal yang tiba-tiba bikin geger segalanya. Iya juga ya. Adaptasi bertahap ini bisa jadi kunci kenapa survei Peters tadi nunjukin iman orang cenderung kuat ya, karena ada waktu buat memproses. Bisa jadi begitu. Terus ada juga perspektif menarik dari Brother Guy Consolmagno, dia Direktur Observatorium Vatikan yang dikutip sumber. Pandangannya gini, nemuin ET itu harusnya nggak bikin iman kita kecil, tapi justru bikin kita makin kagum sama Sang Pencipta. Nemuin keragaman kehidupan di alam semesta menurut dia justru nunjukin betapa luar biasa dan kreatifnya Tuhan. Kata dia, menemukan bahwa ada lebih banyak peradaban di luar sana seharusnya tidak membuat kita merasa lebih kecil. Tapi, ya, di sisi lain, kita juga perlu antisipasi kemungkinan munculnya respon keagamaan yang lebih aneh mungkin ya. Sumber ini jinggung itu juga kan? Oh, tentu saja. Realitasnya kan nggak selalu seideal itu ya. Sumbernya nyebutin potensi munculnya kultus-kultus baru yang nyembah alien, atau ramalan kiamat yang makin banyak dikaitin sama ET, atau fenomena pareidolia itu loh, ngelihat wajah atau sosok religius di batu-batuan planet lain, kayak yang kadang udah kejadian sama foto-foto dari Mars. Contoh paling ekstrim bahayanya ya kultus Heaven's Gate itu, yang anggotanya bunuh diri massal tahun 1997 karena percaya mau dijemput pesawat alien imajiner. Jadi ya responsnya bisa macem-macem banget dan kadang bisa bahaya juga. Oke. Jadi kita udah bahas soal jenis penemuan, dampak jangka panjang, sama respons keagamaan. Nah, satu pertanyaan krusial terakhir nih yang diangkat bab 9 ini. Apa iya semua orang bakal langsung percaya gitu aja kalau penemuan ET diumumin secara resmi? Jawaban singkat dari sumbernya sih, jangan harap. Kita kan hidup di zaman di mana ketidakpercayaan sama institusi, termasuk sains, itu lumayan tinggi ya. Banyak banget orang yang percaya teori konspirasi macam-macam. Sumber ini malah nyebut contoh nyata kayak orang yang percaya pendaratan di bulan itu settingan studio, atau ada konferensi internasional bumi datar yang beneran diadain. Waduh, jadi pengumuman penemuan ET sehebat apapun buktinya nanti, kemungkinan besar bakal tetap aja dicap hoaks gitu sama sebagian orang. Sangat mungkin. Kelompok yang sama yang ragu sama pendaratan bulan atau vaksin, ya kemungkinan besar bakal nolak bukti sinyal SETI sebagai manipulasi pemerintah. Atau data atmosfer eksoplanet dibilang salah interpretasi, foto mikroba dari Mars bisa dituduh hasil Photoshop. Bakal selalu adalah segmen masyarakat yang nolak bukti ilmiah, apapun alasannya. Kira-kira apa aja sih alasan penolakannya itu menurut sumber? Gitu, kalau ngerasa lebih pinter dari massa yang gampang percaya, atau kecenderungan lebih percaya intuisi atau pengalaman pribadi daripada data abstrak, dan tentu aja pola pikir konspirasi secara umum yang selalu ngelihat ada agenda tersembunyi di balik pengumuman besar. Terus, seberapa besar nanti pengaruh kelompok yang skeptis atau nolak ini? Bisa jadi masalah seriusnya sih? Susah ya nebak skalanya, tapi potensi buat bikin gesekan sosial itu ada banget. Sumber ini ngutip Jonathan Keats lagi nih. Dia ngeliat ada dua sisi mata uang.
Di satu sisi, penemuan IT itu punya potensi luar biasa buat nyatuin kita semua, umat manusia, dalam satu rasa kagum dan perspektif kosmik bareng. Tapi di sisi lain, skeptisisme dan penolakan ini bisa banget nyiptain perpecahan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Bisa jadi ini garis patahan baru di masyarakat global nanti. Baik. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari bab 9 ini. Jadi, intinya, respons dunia kalau nanti ketemu kehidupan di luar bumi itu bakal kompleks banget ya. Nggak ada jawaban tunggal. Bakal tergantung banget sama jenis kehidupannya, mikroba atau cerdas. Reaksi awalnya pun mungkin nggak sedramatis yang kita bayangin. Apalagi kalau cuma mikroba, lebih ke penasaran. Atau sinyal cerdas yang abstrak, bisa jadi cepat basi. Betul. Dampak jangka panjangnya itu yang lebih ke arah pergeseran filosofis dan eksistensial ya. Ada potensi kerendahan hati kosmik baru buat kita. Terus dari sisi agama, temuan menariknya justru mayoritas orang beragama kayaknya nggak merasa iman mereka bakal runtuh. Meskipun ya tantangan teologisnya tetap ada dan adaptasinya bakal bertahap. Dan yang nggak kalah penting, kita mesti siap juga ngadepin gelombang ketidakpercayaan dan skeptisisme yang lumayan gede di era post-truth ini ya. Penemuan ini bukan cuma peristiwa ilmiah, tapi juga peristiwa sosial dan budaya besar yang potensinya bisa nyatuin, tapi juga bisa mecah belah. Tepat sekali. Mungkin pertanyaan buat refleksi kita semua yang bisa dibawa pulang dari obrolan bab 9 ini adalah gimana cara kita bereaksi terhadap kemungkinan penemuan IT ini nanti dengan segala harapan, ketakutan, keyakinan, dan keraguan kita. Jangan-jangan itu pada akhirnya malah lebih banyak mengungkap soal siapa kita sebagai manusia ya, daripada soal alien itu sendiri. Wah, pertanyaan bagus banget itu buat direnungkan. Coba deh, Anda bayangin sejenak. Kalau besok pagi, tiba-tiba ada pengumuman resmi, ada bukti kuat kehidupan mikroba di Enceladus, atau ada sinyal tak terbantahkan dari Proxima Centauri, gimana Anda secara pribadi bakal meresponsnya? Di luar kaget awalnya ya, perubahan apa di masyarakat yang paling Anda antisipasi? Atau mungkin paling Anda khawatirkan? Nah, ini jadi bahan pemikiran menarik ya setelah kita kupas tuntas sumber ini.